problem based juga cocok untuk dengan ini teman-teman ya. Ketika kita belajar melihat dari 6 profil dari kurikulum Pancasila, cocok sekali dia. Jadi masalah ini orientasi pada masalah, kemudian jadi ketika kita mengorientasikan siswa kepada masalah, kita sebenarnya mengajarkan anak untuk berpikir kritis, bernalar kritis, untuk bisa melihat masalah-masalah nyata. Jadi saya jelaskan aja mumpung jalan ini teman-teman ya. Kemudian ketika dia diorganisasikan dalam kelompok belajar, kita sebenarnya di situ mengajarkan mereka bergotong royong, menghargai pendapat, jangan sampai kemudian. Jadi ketika kita menilai proses, maka proses yang harus kita lihat, sekalipun mereka belajar secara berkelompok, tetapi sistem penilaiannya harus tetap individual. Misalkan dalam diskusi, sumbangsih pemikirannya, ada anak yang cenderung diam, kan nggak mungkin kemudian dalam sebuah kelompok belajar ini kita samaratakan nilainya. Oh, karena dia di kelompok A ini yang paling bagus, maka rentang nilainya 95-100 kita kasih, misalkan kalau kuantitatif ya, itu teman-teman. Nah, nggak begitu. Dalam sistem penilaian yang ada, tetap dia walaupun sistem belajar yang berkelompok, penilaiannya itu harus tetap individual. Kenapa? Kita hubungkan sekarang dengan raport gitu teman-teman. Kita hubungkan dengan raport. Ketika kita memberikan laporan hasil belajar kepada orang tua, itu sebenarnya adalah laporan hasil potret yang dilakukan oleh guru kepada orang tua. Ini loh potret perkembangan anakmu gitu. Saya bilang pakai anakmu gitu ya. Lalu ketika kemudian guru ini memotret dalam sebuah diskusi kelompok, kita samaratakan semua nilainya. Maka di dalam hasil potretannya itu ada wajahnya si A, ada wajahnya si B, ada wajahnya si C, dan ada wajahnya si D. Kemudian kita laporkanlah itu sebagai wajahnya si A kepada orang tuanya. Kira-kira bias nggak itu hasilnya? Nah, logikanya di situ teman-teman ya, bias ya. Jadi ketika kita berbicara tentang melaporkan hasil belajar, itu kita sedang melaporkan hasil potret guru yang dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang ada, dengan seobjektif mungkin, meminimalisir tingkat kesalahan, lalu kemudian kita laporkan kepada orang tua. Itu adalah laporan hasil belajar. Jadi teman-teman, saya ingatkan kembali lagi, sekalipun cara belajar yang berkelompok, tetapi sistem penilaiannya harus tetap individual. Karena apa? Dalam kelompok itu pasti ada anak yang misalkan ide-ide pemikirannya jauh lebih di atas rata-rata. Ada anak yang cenderung dia pasif. Kalau bicara tentang antusiasme belajar, berarti anak-anak yang pasif pasti akan mendapatkan nilai yang lebih rendah dari yang mereka benar-benar aktif, memberikan sumbangsi. Nah, itulah penilaian harus mempertimbangkan. Sampai di sini bisa ditangkap teman-teman ya.